Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisyam Hamid dengan nomor induk mahasiswa F100210277. Di sini kita kembali lagi untuk membahas tentang rekrutmen dan seleksi karyawan. Overview rekrutmen. Apa sih teman-teman? Overview rekrutmen itu pengertiannya yaitu proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja atau definisi lain yaitu untuk menarik karyawan yang berkualitas untuk dipekerjakan atau mendapatkan jabatan tertentu. Sekarang kita masuk ke model lamaran teman-teman. Nah, langkah pertama dalam proses penyaringan terdiri dari surat lamaran atau belangko aplikasi atau surat pengantar dan resum. Biasanya, formulir aplikasi standar digunakan untuk penyaringan posisi tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Sedangkan resume digunakan untuk merekrut pekerjaan tingkat yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua itu ada referensi dan surat rekomendasi. Nah, sumber informasi lain yang digunakan dalam penyaringan dan seleksi karyawan adalah referensi dan surat rekomendasi. Biasanya cek referensi dan surat rekomendasi dapat memberikan 4 jenis informasi. Yang pertama, riwayat pekerjaan dan pendidikan. Kedua, evaluasi karakter pelamar. Yang ketiga, evaluasi kinerja pekerjaan pelamar. Dan yang terakhir itu kesediaan pemberi rekomendasi untuk mempekerjakan mempekerjakan kembali pemohonnya. Setelah tadi ada rekomendasi dan lain sebagainya itu teman-teman, sekarang ada tahap ketiga yaitu tes seleksi yang digunakan untuk penyaringan dan penempatan kerja karyawan yang sudah diterima. Jadi itu nanti kira-kira seperti oh yang ini tuh cocoknya di sini, yang B itu cocoknya di sini gitu teman-teman. Jadi biar kita itu betah gitu kerja di situ. Tapi dalam tes seleksi ini ada beberapa macamnya. Saya sebutkan ya. Yang pertama itu ada tes individual versus tes kelompok. Tes individu hanya diberikan kepada satu orang pada satu waktu. Dalam tes individu, administrator tes biasanya lebih eh, terlibat daripada tes kelompok. Nah, tes kelompok ini dirancang untuk diberikan secara bersamaan. Nah, kalau tes individu sendirian, tes kelompok ini bersamaan teman-teman. Ada lebih dari satu orang dengan administrator biasanya hanya bertugas sebagai monitor uji. Kemudian ada tes kecepatan versus tes kekuatan. Fokus dari kecepatan ini adalah jumlah soal yang diselesaikan dalam jangka waktu yang disediakan. Kalau tes kekuatan itu memungkinkan peserta tes memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan semua item. Biasanya tes yang digunakan memiliki soal-soal yang sulit dengan fokus pada presentase soal dijawab dengan benar. Kemudian yang terakhir itu ada tes kertas dan pensil versus tes kinerja. Tes kertas dan pensil itu mengacu pada tes versi kertas maupun tes online yang memerlukan beberapa bentuk tertulis baik dalam pilihan paksa atau format atau esai terbuka. Tapi kalau tes kinerja itu eh, biasanya melibatkan manipulasi objek fisik gitu.